وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Para jemaah masjid raya Mujahidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah nikmat kesehatan baik lahir maupun batin. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam kita masih dapat melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat wa salam senantiasa tercurahkan dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan judul tausiah, yaitu dialog antara iblis dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membentengi kekuatan iblis ataupun musuh-musuh kita yang selalu menggerogoti kegiatan kita, terutama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini merupakan musuh bebuyutan bagi kita manusia. Dari mulai manusia dijadikan, yaitu Adam, sampai pada akhir zaman nanti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan apa-apa saja yang akan kegiatan iblis ini akan menggerogoti daripada diri kita manusia, terutama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, baiklah kita akan mengenal siapa itu iblis. Jadi kalau kita ingin mengenal musuh-musuh kita, kalau kita berhadapan dengan musuh, sebaiknya kita kenal dulu siapakah musuh yang kita hadapi ini. Iblis adalah makhluk yang pertama yang merintis visi untuk menyesatkan manusia. Ini adalah iblis. Dia punya misi untuk semata-mata menyesatkan kehidupan manusia. Iblis berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah ablasa. Ablasa
yang artinya adalah putus asa, atau balasa yang berarti tidak punya kebaikan. Nah, ini kata-kata iblis ini putus asa dan sedikit tidak punya kebaikan apa yang dilakukan oleh sang iblis ini. Kemudian nama iblis berasal dari sosok makhluk yang enggan bersujud kepada Adam sehingga mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi dan juga di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan dia dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata asal usul iblis ini juga diperbincangkan oleh para ulama. Artinya diperdebatkan, ataupun bahasanya ada perselisihan pendapat, ikhtilaf ulama. Dari mana asal iblis ini? Ada yang mengatakan bahwa iblis ini berasal dari malaikat, berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Fasajadu illa iblis. Mereka bersujud kecuali iblis. Dari kata-kata itu dia, sehingga ulama ini mengatakan, ada ini pendapat ulama bahwa iblis ini berasal dari golongan malaikat. Ada yang mengatakan sebagai penghulu daripada malaikat. Jadi dulunya iblis ini termasuk makhluk yang taat patuh kepada perintah Allah. Tetapi setelah disuruh bersujud kepada Adam, dia membangkang. Kata-kata illa iblis, kecuali iblis, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, pada hari ini siswa hadir 40 orang, kecuali 1 orang yang tidak hadir. Nah, ini karena kata-kata kecuali ini, maka ulama mengatakan ini termasuk golongan malaikat. Ya, yang tidak hadir itu namanya iblis. Pendapat yang kedua, lanjutan ayat ini ada kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ini artinya bahwa iblis ini adalah golongan daripada jin. Dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling kuat pendapat yang kedua ini, bahwa iblis adalah golongan daripada jin, bukan daripada malaikat tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada obrolan, dialog antara iblis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapati dalam satu riwayat ini. Kalau bahasa sekarang barangkali, karena iblis ini termasuk terdakwa. Nah, ini termasuk terdakwa. Jadi diberikan pertanyaan, 22 macam pertanyaan kepada sang terdakwa ini, yaitu kepada iblis. Pertama, Rasulullah bertanya, apa yang kau rasakan jika melihat seorang umatku hendak sholat? Ini pertanyaan Rasulullah ini. Apa yang kau rasakan jika melihat seorang umatku hendak sholat? Jawab iblis, aku merasa panas dingin dan gemetar. Jadi ternyata iblis ini seperti orang demam, ya, kena panas dingin. Sebab setiap seorang hamba bersujud, jadi ketika kita sujud dalam sholat ini kepada Allah,
Allah akan mengangkat satu derajat. Dalam sholat kita berapa kali sujud, berarti sudah berapa banyak derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis demam, panas dingin badannya melihat orang yang sholat ini. Kemudian selanjutnya, ini barangkali 22 tidak selesai hari ini saya sampaikan, mengingat waktunya singkat ya, sesingkat-singkatnya saja saya sampaikan. Kemudian pertanyaan Rasulullah, jika umatku berpuasa, nah, bagaimana yang dirasakan oleh iblis? Kata iblis, tubuhku terasa terikat hingga dia berbuka puasa. Sebagaimana di bulan suci Ramadan bahwa iblis ini belum dibelenggu selama bulan suci Ramadan. Kemudian pertanyaan Rasulullah, bagaimana jika hambaku, umatku berhaji? Kata iblis, aku seperti orang gila. Nah, sampai seperti orang gila iblis melihat orang berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana jika umatku membaca Al-Quran? Nah, jadi bagaimana kalau orang Islam baca Quran? Iblis menjawab mengatakan, aku merasa meleleh laksana air timah di atas api. Na'udzubillah, luar biasa. Bagi kita yang sering baca Quran ini, iblis meleleh seperti air timah di atas api. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika umatku rajin bersedekah? Nah, ini bagi orang yang suka bersedekah. Kata iblis, itu sama saja orang tersebut seolah-olah membelah tubuhku dengan gergaji. Oh, luar biasa, tersiksa iblis ini. Seperti orang yang dibelah dengan gergaji. Kata Rasulullah, kenapa begitu? Jadi jawab iblis, di dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya. Yang pertama, keuntungan orang-orang yang bersedekah, diberikan keberkahan hartanya. Nah, ini orang yang rajin bersedekah ini diberikan keberkahan hartanya. Yang kedua, hidupnya selalu dicintai. Ya tentu saja bagi orang yang suka bersedekah, kepada orang yang diberikan sedekah, menerima sedekah ini, mencintai daripada orang-orang yang suka bersedekah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah, sedekah ini menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagi hamba yang suka bersedekah ini akan terhindar daripada siksa api neraka. Kemudian yang selanjutnya, dan juga terhindar dari segala macam musibah dan terjauh daripadanya. Nah, di antaranya juga terjauh daripada bala ataupun penyakit terhadap orang-orang yang selalu rajin melaksanakan sedekah tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Wah, iblis ditanya. Ternyata iblis juga bisa patah pinggangnya. Kata iblis, suara kuda yang berperang di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, itu sampai mematahkan pinggang sang iblis ini. Kemudian selanjutnya Rasulullah bertanya, apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Kata iblis, orang yang selalu bertobat. Orang yang selalu beristighfar, bertobat daripada segala kesalahan, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apa yang membakar hatimu? Tanya iblis, kata iblis, orang yang selalu beristighfar. Istighfar di waktu siang dan malam hari. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah juga bertanya, apa yang bisa mencoreng wajahmu, wahai iblis? Kata iblis, orang yang bersedekah dengan cara diam-diam, artinya sembunyi-sembunyi.
Kemudian selanjutnya Rasulullah tanya, apa yang dapat menusuk matamu wahai iblis? Kata iblis, orang yang selalu melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar ini sholat subuh. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apa yang dapat memukul kepalamu wahai iblis? Kata iblis, orang yang selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Wah, terpukul iblis ini. Kemudian yang selanjutnya, apa yang paling mengganggumu wahai iblis? Kata iblis, majlis para ulama. Jadi para ulama berkumpul, berzikir dan sebagainya, mereka sangat terganggu dengan pekerjaan para ulama ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara makanmu? Ini perlu diperhatikan para jamaah. Jadi Rasulullah tanya bagaimana cara iblis makan. Kata iblis, selalu menggunakan tangan kiri. Ini hati-hati para jamaah. Jangan kita membiasakan makan, minum dengan tangan kiri. Karena ini adalah kebiasaan iblis untuk melakukan perbuatan itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan Rasulullah, di mana kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Ternyata iblis punya anak keturunan. Ya tentunya, ya sampai kiamat ini iblis punya keturunan yang luar biasa. Kata beliau, di bawah kuku manusia. Nah, kita tidak dapat menjelaskan apa maksudnya bahwa iblis ini menaungi anak-anaknya di musim panas di bawah kuku manusia. Nah, kemudian ini yang sangat perlu juga para jamaah. Rasul bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Wah, ini sangat luar biasa ini. Ternyata jawab iblis, orang yang suka berzina. Na'udzubillah min zalik. Orang yang penzina ini termasuk teman dekat iblis. Kemudian Rasulullah bertanya juga, siapa teman tidurmu? Jadi ternyata iblis ini berteman dengan orang yang tidur. Kata iblis, orang yang suka mabuk. Jadi orang suka mabuk ini termasuk teman iblis tidur. Kemudian ditanya Rasulullah, siapa tamumu wahai iblis? Kata iblis, orang yang suka mencuri. Nah, suka ngambil barang orang ini termasuk tamu daripada iblis. Kemudian ditanya Rasulullah, siapa utusanmu wahai iblis? Kata iblis, utusan saya adalah tukang sihir ataupun dukun. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian apa ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang membuat kamu bergembira? Nah, ini termasuk jawaban iblis ini. Orang yang bersuami istri kemudian bersumpah untuk bercerai-berai. Nah, ini juga adalah termasuk hal yang sangat menggembirakan daripada iblis. Kemudian tanya Rasulullah, siapa kekasihmu wahai iblis? Kekasih saya, kata iblis, adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, tanpa ada halangan, rintangan, lalu kita sengaja meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir Rasulullah bertanya, siapa manusia yang paling membahagiakan kamu? Kata iblis, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali siasat iblis untuk mencelakakan kita ini. Mari kita bentengi sang iblis yang selalu menggoda dan merayu kita, yaitu dengan menanamkan keikhlasan di dalam kita melakukan ketaatan, beramal untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas inilah satu-satunya yang dapat membentengi hidup kita daripada godaan-godaan iblis laknatullah ini. Marilah kita sama-sama selalu melaksanakan perintah Allah, menanamkan keikhlasan di dalam hati kita sehingga terhindar daripada godaan-godaan iblis
yang telah berjanji akan menyesatkan kita manusia sampai akhir zaman nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.